Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Sabrina dengan NIM L0212111023. Di video kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal mengenai kerangka acuan andal dalam kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan Simeulu di Kabupaten Simeulu, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Jenis proyek yang dimaksud yaitu perencanaan pembangunan bagi kegiatan atau prasarana fisik yang mengalami kerusakan akibat bencana gempa bumi dan tsunami, dengan terus berlanjut dengan adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, sehingga menimbulkan dampak penting pada lingkungan dan memerlukan studi AMDAL dalam perencanaan pengelolaan lingkungannya. Sinabang sebagai ibu kota Simeulu yang mengalami gempa hebat di tahun 2005 setelah gempa dan tsunami pada tahun 2004, sehingga pemerintah setempat merencanakan pembangunan pelabuhan Sinabang yang telah mengalami kerusakan tersebut. Kegiatan ataupun aktivitas proyek yang dimaksud yaitu rencana pembangunan pelabuhan Simeulu di Tanjung Kolok, Desa Kutabatu, Kecamatan Simeulu Timur, yang merupakan pelabuhan penyeberangan kapal feri yang melayani rute Sinabang Meulaboh, Sinabang Singkil, dan Sinabang Labuan Haji. Nah, adapun lingkup pekerjaan pelabuhan yang akan dilaksanakan yaitu meliputi pembangunan tresel beton untuk kapal feri dengan luas 252 meter persegi, adapun pembangunan 3 unit breasting dolphin 5x5 meter persegi, pembangunan 2 unit mooring dolphin dengan luas 4x4 meter persegi, pembangunan jembatan gerak untuk kapal cepat dengan luas 72 meter persegi, serta pembangunan pohon untuk kapal cepat dengan luas 147 meter persegi. Sehingga secara keseluruhan total lahan yang akan digunakan untuk rencana pelabuhan penyeberangan kapal feri Sinabang ini adalah 50.655 meter persegi. Nah, adapun komponen lingkungan yang berdampak yaitu yang pertama adanya perubahan bentang alam dari hutan bakau menjadi lahan pelabuhan atau daratan yang berpotensi mengakibatkan dampak terhadap ekosistem perairan ataupun komunitas biota perairan lainnya. Yang kedua, adanya kerusakan hutan bakau atau hutan mangrove. Yang ketiga, adanya peningkatan abrasi, di mana potensi abrasi di pantai di sekitar lokasi kegiatan yang dimungkinkan karena adanya aktivitas kapal yang menimbulkan gelombang tinggi sehingga menyebabkan terjadinya pengikisan garis pantai di sekitarnya. Yang keempat, adanya penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh ceceran oli minyak maupun limbah domestik dari kapal pada saat aktivitas operasional pelabuhan serta dampaknya terhadap biota perairan. Yang kelima, adanya peningkatan pencemaran udara, bising dan getaran. Kemudian ada perubahan pola arus, adanya kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan ataupun biota perairan, peningkatan limbah domestik yang mengakibatkan cemaran limbah cair. Adapun batas studi AMDAL dari kegiatan rencana pembangunan pelabuhan ini, yang pertama itu ada batas proyek yang berfokus pada daerah rencana kegiatan baik pada lokasi pelabuhan atau dermaga feri dan dermaga kapal cepat maupun lokasi yang digunakan sebagai tapak proyek. Yang kedua, ada batas ekologis. Dalam kajian AMDAL ini dengan mempertimbangkan sebaran dampak dari kegiatan terhadap daerah sekitar, utamanya keberadaan perairan di sekitar hutan mangrove, rencana pelabuhan, pesisir pantai, dan mempertimbangkan perubahan arus dan perubahan musim. Fokus batasan ini juga mempertimbangkan kondisi perairan Tanjung Kolok yang akan dijadikan sebagai pelabuhan komersial maupun pelabuhan Pertamina. Yang ketiga, ada batas administrasi yang difokuskan pada wilayah administrasi Kecamatan Simeulu Timur. Penentuan batas administrasi ini mengacu pada blueprint dan rencana tata ruang serta pengembangan Kabupaten Simeulu, khususnya Kecamatan Simeulu Timur. Dan yang keempat, ada batas sosial yang difokuskan pada pemukiman masyarakat di Desa Kutabatu, Kolok Kuala Babe, dan desa yang berdekatan dengan Desa Kutabatu, serta Kota Sinabang sebagai ibu kota dari Kecamatan Simeulu.
Adapun tim ahli atau kepakaran yang diperlukan dalam studi andal ini agar pemrakarsa dapat menunjuk pelaksana studi yang memiliki kompetensi serta keahlian yang sesuai dalam bidang yang diteliti dan sesuai dengan isu-isu utama yang tertuang dalam kerangka acuan. Adapun beberapa tim ahli yang diperlukan dalam kegiatan rencana pembangunan pelabuhan ini yaitu ahli lingkungan, ahli hidrooceanografi, ahli sosial yang meliputi ahli kependudukan, ahli ekonomi dan ahli sosiologi atau antropologi, ahli kualitas udara dan air, ahli biologi serta ahli kesehatan masyarakat. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai beberapa hal dari kerangka acuan andal kegiatan pembangunan pelabuhan penyeberangan Simeulu di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.